Koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1. Kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam guru penggerak, saya Novilia Gupitasari, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama-tama, kita akan mengetahui perbedaan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1, saya masih sering menggunakan teknik pembelajaran dengan teknik teacher center, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru sehingga anak-anak pasif dan hanya mendengarkan penjelasan dari guru. Dan saya lebih berfokus pada pemahaman siswa tanpa mengenali karakteristik siswa saya. Dan saya masih berpikir bahwa tugas seorang guru hanya untuk mentransfer ilmu, hanya menyampaikan materi kepada peserta didik saya. Dan juga, saya menganggap pembelajaran saya berhasil dengan hanya melihat hasil evaluasi dari hasil kerja anak-anak didik saya. Keberhasilan berdasarkan nilai KKM. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan tidaklah tepat. Kini, saya menyadari bahwa sebagai seorang guru harus dapat melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif yang harus kita perhatikan, melainkan aspek afektif, psikomotorik, spiritual, dan sosial, serta budaya siswa. Seharusnya pembelajaran tidak berpusat pada guru, melainkan berpusat pada siswa. Jadikan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran. Biarkan mereka berekspresi, berpendapat, serta berkreasi. Dengan demikian, mereka dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, yang mana guru harus lebih berfokus pada memfasilitasi pembelajaran daripada secara langsung mengajar dan memberikan pengetahuan kepada siswa. Dalam konsep ini, guru bertindak sebagai mediator atau penghubung antar siswa dengan sumber daya pembelajaran seperti materi, teknologi, dan pengalaman. Guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran, yang mana guru harus lebih berfokus pada memfasilitasi pembelajaran daripada secara langsung mengajar dan memberikan pengetahuan kepada siswa. Dalam konsep ini, guru bertindak sebagai mediator atau penghubung antar siswa dengan sumber daya pembelajaran seperti materi, teknologi, dan pengalaman. Yang dapat saya terapkan dalam kelas saya agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik saya. Yang kedua, melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui potensi minat dan bakat peserta didik saya. Yang ketiga, menebalkan perilaku budi pekerti siswa dengan pembiasaan. Yang keempat, memposisikan diri sebagai fasilitator. Yang kelima, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Kesimpulannya adalah, dengan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan anak, maka pembelajaran tidak lagi menuntut, melainkan menuntun. Karena sejatinya seorang guru adalah penuntun bagi peserta didiknya, bukan penuntut. Dengan demikian, pembelajaran yang berpusat pada siswa akan tercipta dengan baik dan dapat memberdayakan siswa agar menjadi pembelajaran yang aktif, kritis, dan mandiri, serta pentingnya penanaman budi pekerti dalam pendidikan.
Demikianlah video pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dan akhir kata, segera tergerak, bergerak, dan menggerakkan.